Oke, cek. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah tempat kejadian perkara di mana satu keluarga ditemukan tewas bersimbah darah. Polisi yang datang dibuat bingung dengan kasus ini, apalagi ditemukannya mayat wanita yang tergeletak di basement. Setelah diperiksa, jasad wanita ini bukanlah salah satu dari anggota keluarga tadi. Beberapa tahun sebelumnya, polisi juga tidak menerima laporan orang hilang, sidik jarinya pun tidak terekam di database kepolisian. Di negara Amerika, seseorang yang tidak diketahui identitasnya disebut Jendu. Film kali ini akan berfokus pada pasangan bapak dan anak yang bernama Tommy dan Austin. Mereka berdua merupakan petugas koroner sekaligus pemilik rumah otopsi atau bedah mayat. Tujuan dari tindakan otopsi yaitu untuk mengungkap penyebab kematian dan cara kematian seseorang. Dan bukan hanya itu saja, hasil otopsi juga bisa menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu kasus di persidangan. Di dunia forensik, terdapat istilah menarik, yaitu jenazah tidak pernah bohong dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Ada banyak sekali kasus yang terpecahkan karena dilakukannya otopsi. Malam ini mereka mendapatkan pasien baru berupa mayat perempuan yang hangus terbakar. Orang awam seperti kita pasti langsung menduga bahwa mayat ini meninggal karena terbakar ataupun menghirup asap beracun, tetapi tidak dengan Tommy. Setelah dia membedah mayat di bagian paru-paru dan area belakang kepala, Tommy kemudian menyimpulkan bahwa mayat ini meninggal karena benturan keras di bagian belakang kepala, yang besar kemungkinan disebabkan karena terjatuh saat sedang melarikan diri dari kebakaran tersebut. Ketika ayahnya sedang beristirahat, Austin melanjutkan tugasnya yaitu mencatat segala temuan berdasarkan hasil otopsi tersebut. Beberapa saat kemudian, Austin mendengar suara aneh. Ternyata itu berasal dari kucing peliharaan mereka yang berhasil membawakan seekor tikus mati. Selang beberapa menit, ia kembali mendengar suara aneh. Kali ini bunyinya berasal dari ruangan lain, sehingga untuk memastikan itu bukan maling atau perampok, Austin pun mulai memeriksa satu persatu ruangan di rumah tersebut. Dan tiba-tiba, iya, dia adalah pacarnya Austin yang bernama Emma. Emma yang sudah lama penasaran dengan pekerjaan Austin dan ayahnya pun meminta untuk diperlihatkan tentang bagaimana bentuk mayat yang sudah diotopsi. Tommy yang kebetulan sudah selesai istirahat kemudian mengizinkan Emma untuk melihatnya, sekaligus memberi kesan bahwa menjadi petugas koroner tidak semenakutkan yang dibayangkan. Satu persatu jenazah pun dikeluarkan dari lemari penyimpanan untuk ditunjukkan kepada Emma. Emma kemudian menanyakan tentang apa fungsi dari lonceng kecil yang diikat di kaki setiap mayat. Ternyata lonceng itu berfungsi untuk membedakan mana jenazah yang benar-benar mati atau hanya mengalami mati suri. Saat Emma dan Austin akan keluar untuk menonton film, muncullah seorang polisi yang membawa satu kantong jenazah, yang berarti ada pekerjaan baru untuk Tommy malam ini. Austin yang melihat hal itu tentu tidak tega jika harus meninggalkan ayahnya sendirian mengurus jenazah itu. Austin kemudian meminta Emma untuk mengerti dengan keadaan ini dan membatalkan acara nonton filmnya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah mayat Jendu, alias wanita misterius yang belum diketahui identitasnya. Pihak polisi terus didesak oleh berbagai media supaya segera merilis hasil otopsi mayat Jendu. Karena hal itu, polisi memberi pesan kepada Tommy supaya hasil otopsinya harus sudah diserahkan kepada pihak kepolisian esok hari. Di saat yang bersamaan, kucing peliharaan Tommy tiba-tiba bertingkah aneh, seolah-olah merasakan ada ancaman di sekitarnya. Otopsi sendiri akan terbagi dalam 4 tahap. Tahap pertama, pemeriksaan bagian luar. Tahap kedua, pemeriksaan bagian dalam. Tahap ketiga, saluran pencernaan. Dan yang terakhir, pemeriksaan bagian kepala. Dengan menggunakan kamera Polaroid, Austin memotret setiap detail temuan selama otopsi ini. Diperkirakan Jendu ini masih berusia 20 tahunan. Kulit putih, rambut coklat, tidak ada bekas luka apapun yang ditemukan. Namun yang menarik adalah kedua bola matanya berwarna abu-abu, yang menandakan jika Jendu sudah mati selama berhari-hari. Padahal pihak kepolisian baru menemukannya pagi ini dengan kondisi yang masih segar, tak sedikit pun mengeluarkan bau busuk. Bukan hanya itu saja, Tommy dan Austin menemukan hal-hal aneh lainnya, seperti ukuran pinggangnya yang terlalu kecil dibandingkan dengan orang normal, pergelangan tangan dan kaki yang mengalami keretakan, tetapi tidak menimbulkan tanda memar di bagian luar. Ditemukan juga tanah gambut di sela-sela kukunya, di mana tanah ini tidak bisa ditemukan di daerah perkotaan. Tanah gambut umumnya berasal dari daerah pinggir sungai atau rawa-rawa. Dan yang mengejutkan, ternyata lidah Jendu sudah dipotong.
Kemungkinan lidahnya dipotong secara paksa supaya dia tidak bisa berteriak. Dari sini, Tommy dan Austin memiliki hipotesis. Sesaat sebelum kematiannya, Jendo mengalami penyiksaan berat yang tidak manusiawi, seperti kedua kaki dan tangannya diikat, lidahnya dipotong, dan hal keji lainnya. Di saat Austin sedang memotret wajah Jendo, tiba-tiba seekor lalat keluar dari lubang hidungnya. Tommy kemudian melakukan pemeriksaan di bagian mulut dan menemukan ada sehelai benang mencurigakan. Benang itu kemudian dicek lebih detail menggunakan mikroskop. Sementara itu, dari luar rumah terdengar suara gemuruh petir saling bersautan yang menandakan hujan badai akan segera datang. Otopsi pun memasuki tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam yang mencakup jantung, paru-paru, dan organ dalam tubuh lainnya. Di mana saat Tommy akan menyayat dada Di mana saat Tommy akan menyayat dada Jendo, tiba-tiba saja radionya mengalami gangguan frekuensi yang entah apa penyebabnya. Tommy kemudian benar-benar terkejut saat melihat darah segar masih mengucur dari tubuh Jendo, di mana kondisi itu seharusnya tidak terjadi, kecuali jenazah tersebut baru beberapa jam setelah kematiannya. Meski masih dibuat heran dengan hal itu, Tommy harus tetap fokus melanjutkan pekerjaannya. Setelah dicek, ternyata paru-parunya sangat hitam. Paru-paru Jendo ini terlihat seperti habis terbakar, dan bukan hanya itu saja. Terdapat banyak sekali bekas luka terlihat jelas di semua organ dalamnya. Dari sinilah Tommy mulai mempertanyakan tentang bagaimana caranya melukai seseorang dari dalam tanpa menyentuh bagian luarnya. Ini seperti peluru bersarang di dalam kepala seseorang tapi tidak pernah ditembakkan. Apa yang telah menimpa Jendo sepertinya sengaja dilakukan untuk membuatnya sangat menderita sebelum menemui ajalnya. Saat sedang fokus dengan pekerjaannya, Austin mendengar suara yang berasal dari ruangan lain dan segera mengeceknya. Tepat saat Austin tiba di lorong rumahnya, secara kebetulan ia melihat penampakan dari pantulan cermin cembung. Penampakan itu seperti manusia yang hanya berdiam diri seolah-olah sedang mengawasinya. Sementara itu, Tommy terlihat masih menyelesaikan otopsi tahap kedua, dan tanpa sengaja tangannya terluka oleh serpihan tulang rusuk Jendo dan mengalami sedikit pendarahan. Austin sendiri akhirnya berhasil menemukan sumber suara tadi. Suara itu berasal dari dalam saluran udara yang ternyata ada kucing peliharaan mereka yang sudah mati. Diketahui kucing itu merupakan pemberian dari mendiang istrinya alias ibunya Austin. Sehingga kematian si kucing itu menjadi suatu kehilangan yang cukup mendalam bagi mereka. Setelah itu, Tommy kemudian langsung mengkremasi kucingnya itu. Sekarang, otopsi memasuki tahap ketiga, yaitu pemeriksaan saluran pencernaan. Di tahap ini mereka menemukan hal-hal yang cukup aneh, yaitu ditemukannya sebuah tumbuhan berupa bunga yang bernama Jimsonweed, atau biasa kita kenal dengan sebutan kecubung. Tumbuhan ini mempunyai efek samping seperti halusinasi, paranoid, penurunan penglihatan, bahkan kelumpuhan sementara. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba radio menyiarkan kabar tentang datangnya hujan disertai angin kencang yang akan melanda wilayah mereka. Austin kemudian meminta ayahnya untuk menghentikan pekerjaan mereka dan melanjutkannya besok pagi. Tetapi Tommy menolaknya. Apapun yang terjadi, autopsi mayat Jendo harus selesai malam ini juga, sesuai dengan amanat dari polisi tadi. Selain penemuan bunga kecubung tadi, mereka juga menemukan sebuah potongan kain berisi satu gigi geraham dengan sebuah gambar dan tulisan Romawi pada kain itu. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata gigi itu milik Jendo sendiri yang sengaja dibungkus dengan kain dan dipaksa untuk menelannya. Dengan banyaknya kejanggalan pada mayat Jendo, Austin mulai berteori aneh-aneh dalam kepalanya.
Sementara itu, Tommy malah penasaran dengan materi hitam yang terdapat di antara kulit dan daging sehingga memutuskan untuk mengulitinya. Ternyata, di balik kulit Jendu ada semacam tato berbentuk simbol yang sama persis dengan apa yang ada di dalam potongan kain itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba lampu yang ada di ruangan itu meledak dan mengalami sedikit konsleting listrik. Untungnya mereka punya generator cadangan, tapi sayangnya listrik dari generator itu tidak cukup untuk menyalakan lift yang menuju ke lantai atas rumah mereka. Sehingga satu-satunya jalan keluar lain adalah dengan menggunakan pintu yang langsung menuju ke halaman rumahnya. Sialnya, akibat hujan disertai angin kencang tadi, membuat pohon tua di samping rumah mereka tumbang dan menghalangi pintu keluar. Selain itu, sinyal ponsel di sana juga tidak bisa diandalkan. Mereka pun mencoba menggunakan telepon kabel untuk meminta bantuan. Awalnya, mereka berhasil terhubung dengan polisi tadi. Tapi karena cuaca buruk, suara mereka putus-putus dan panggilan berakhir. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara lonceng dari luar ruangan. Sehingga Austin yang penasaran pun memutuskan untuk mengintipnya dari sela-sela pintu. Ternyata, di balik pintu itu sudah ada mayat yang bangkit kembali. Mulai dari sini, baik Austin maupun Tommy sudah tidak bisa berpikir logis tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Fokus mereka kini hanyalah satu, segera keluar dari tempat itu dan mencari pertolongan. Ketika suatu hal tidak bisa dijelaskan dengan logika, maka jalan pintasnya adalah menghubungkan hal itu dengan hal mistis. Contoh sederhana, ketika zaman dulu ilmu pengetahuan belum seluas sekarang, fenomena gerhana bulan dianggap hal yang mistis. Di Pulau Jawa, masyarakat kuno meyakini bahwa gerhana bulan terjadi karena ada makhluk raksasa sejenis buto yang ingin memakan bulan. Padahal kenyataannya, fenomena gerhana bulan memang sering terjadi dan bisa dijelaskan secara sains. Setelah semua kejadian yang mereka alami, baik Tommy maupun Austin percaya bahwa semua ini adalah ulahnya Jendu. Mereka tersadar bahwa apa yang terjadi pada korban satu keluarga di awal film mungkin adalah perbuatan si Jendu ini. Sehingga, supaya nasib serupa tidak menimpa mereka berdua, Austin dan Tommy pun tidak punya pilihan lain selain kembali ke ruang bedah kemudian mengkremasi tubuh Jendu. Setibanya di ruang bedah, mereka menemukan semua lemari penyimpanan sudah terbuka dan para jenazah sudah hilang entah kemana. Tidak tahan dengan semua teror mengerikan ini, Austin dan ayahnya pun langsung menyiram tubuh Jendu dengan alkohol, kemudian membakarnya. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, tepat di hadapannya, Austin dan ayahnya begitu terkejut melihat tubuh Jendu yang tetap utuh tanpa hangus sedikit pun meski sudah dibakar. Api itu justru malah melebar memenuhi langit-langit ruangan yang pada akhirnya Austin dan ayahnya pun mematikan api itu tanpa bisa melakukan apapun terhadap tubuh Jendu ini. Austin dan ayahnya pun mencoba keluar dari sana sambil membawa kapak sebagai senjata, di mana mereka kembali mencoba menyalakan lift, tetapi saat mayat hidup tanpa wajah perlahan berjalan mendekati mereka berdua, Tommy yang sudah muak dengan semua ini mencoba melawan mayat itu dengan membacok kepalanya dengan sekuat tenaga. Dan alangkah kagetnya Tommy melihat bahwa yang ia bacok ternyata adalah Emma, kekasihnya Austin. Tak lama kemudian, kotak kremasi tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, yang menyebabkan seluruh ruangan dipenuhi kepulan asap tebal. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke ruang bedah setelah menyadari fakta bahwa Jendu tidak akan pernah membiarkan mereka berdua pergi dari tempat ini. Setibanya di ruangan bedah, mereka pun langsung melanjutkan tahap keempat, yaitu pemeriksaan otak untuk memastikan apa yang sebenarnya Jendu inginkan. Dari sini Tommy menemukan fakta menarik lainnya. Ketika ia mengambil sampel otak Jendu, ternyata dia masih hidup. Sel darah merah masih mengalir di dalam tubuhnya. Dari sini Tommy menemukan fakta menarik lainnya. Ada sebuah energi atau sesuatu yang membuatnya tetap hidup, terlepas dari tubuhnya yang sudah tidak bergerak, bahkan saat tubuhnya dibedah pun nyatanya Jendu masih hidup. Sebuah kejadian yang sulit diterima logika manusia.
Untuk memecahkan misteri itu dan mengetahui siapa sebenarnya Jendu, mereka pun kembali fokus pada simbol yang ada di potongan kain tadi. Setelah Austin bolak-balik mengecek kain itu, akhirnya ditemukanlah sebuah tulisan berupa Leviticus, alias kitab imamat yang termasuk dalam perjanjian lama Kristen, yang di situ tertera ayat 20 dan 27 yang berbunyi, setiap pria atau wanita yang mencari arwah orang yang mati, maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Disitulah Austin kembali mencocokkan semua clue yang ada hingga mendapat kesimpulan bahwa Jendu adalah gadis yang hidup pada abad ke-17. Di dalam kitab imamat juga ditemukan sebuah kalimat yang membahas tentang penyihir yang darah mereka akan berada di dalam kepala mereka sendiri. Sampai sini, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa Jendu adalah seorang penyihir yang hidup pada abad ke-17. Orang-orang pada zaman itu sudah tahu bahwa penyihir akan hidup abadi. Daripada tubuhnya dihancurkan atau dibakar, orang-orang di zaman itu memilih untuk memaksa Jendu menelan gigi geramnya sendiri yang sudah dibungkus dengan kain segel untuk membuatnya menderita selamanya. Apa yang terjadi pada korban satu keluarga di awal film, termasuk Austin dan ayahnya, adalah bagian dari serangkaian balas dendam Jendu untuk membuat semua manusia merasakan penderitaan yang ia rasakan selama ratusan tahun ini. Ketika Austin sedang sibuk menahan pintu dari mayat hidup yang mencoba masuk, secara diam-diam Tommy melakukan negosiasi secara pribadi dengan Jendu untuk mengorbankan dirinya sendiri, asalkan Austin putranya dibiarkan tetap hidup. Seiring dengan kesembuhan Jendu, kondisi Tommy semakin parah dan akhirnya Tommy tewas dengan mengorbankan jiwanya. Setelah negosiasi itu, mata Jendu kembali normal, listrik kembali menyala dan mayat hidup sudah berada di dalam lemari penyimpanan. Tak berselang lama, Austin mendengar polisi tadi memanggil namanya dari luar. Ia pun segera menuju pintu yang mengarah ke halaman rumahnya. Tetapi Austin mulai menyadari bahwa suara yang memanggil namanya bukanlah dari polisi tadi, melainkan dari suara radio yang merupakan tipuan yang dibuat oleh Jendu. Dan tiba-tiba akhirnya, Austin juga harus kehilangan nyawanya akibat terjatuh dari tangga. Keesokan paginya kita akan melihat kondisi sekitaran rumah Austin yang tampak normal, seolah tidak pernah terjadi hujan dan angin kencang. Dan juga pohon tua di samping rumahnya itu masih tegak berdiri. Dan bukan hanya itu saja, polisi dan para petugas yang memeriksa TKP pun menemukan tubuh Jendu sudah kembali utuh tanpa adanya bekas tindakan otopsi sama sekali. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Jendu telah berhasil bangkit berkat pertukaran jiwanya Tommy. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Put your head on my shoulder.